Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Juni Santoso dari Prodi Administrasi Bisnis nomor absen 14. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan mengenai apa itu ketahanan nasional. Sebelum berbicara mengenai ketahanan nasional, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ketahanan nasional itu. Jadi, ketahanan nasional adalah kemampuan yang dimiliki oleh suatu bangsa untuk menjalankan persatuan dan kesatuannya, memperkuat daya dukungannya, menghadapi segala bentuk ancaman sehingga mampu melangsungkan kehidupan dan mencapai kesejahteraan bangsa tersebut. Secara etimologi, kesejahteraan berasal dari kata tahan, yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak menyerah. Ketahanan memiliki makna mampu, tahan, dan kuat menghadapi segala bentuk tantangan dan ancaman guna menjamin keberlangsungan hidupnya. Sedangkan kata nasional berasal dari kata nation, yang berarti bangsa sebagai pengertian politik. Bangsa sebagai pengertian politik adalah persekutuan hidup dari orang-orang yang telah bernegara. Seorang ahli ketahanan nasional Indonesia bernama GPH Suryo Mataraman, definisi ketahanan nasional mungkin berbeda-beda karena penyusunan definisi melihat dari sudut yang berbeda pula. Menurutnya, ketahanan nasional memiliki lebih dari satu wajah. Dengan perkataan lain, ketahanan nasional berwajah ganda, yakni ketahanan nasional sebagai konsepsi dan ketahanan nasional sebagai kondisi, dan ketahanan nasional sebagai strategi. Sekarang kita bahas apa saja ketahanan nasional itu. Ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Yang pertama adalah ketahanan ideologi. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berdasarkan pada keyakinan dan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional. Yang kedua adalah ketahanan politik. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi politik berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang mengandung kemampuan memelihara sistem politik yang sehat dan dinamis. Yang ketiga adalah ketahanan ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan menciptakan kemandirian ekonomi nasional. Dan yang terakhir adalah ketahanan sosial budaya. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional berdasarkan Pancasila yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang sesuai dengan 5 sila Pancasila. Sekarang kita akan membahas mengenai dimensi dan ketahanan nasional berlapis. Dalam skala nasional dan sebagai konsepsi negara ada istilah ketahanan nasional. Selanjutnya, berdasarkan aspek-aspek ada ketahanan nasional di bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan, dan keamanan. Dari situ kita mengenal istilah ketahanan politik, ketahanan budaya, ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan keamanan. Konsep ketahanan nasional berlapis, artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tertentu tentu tidak terwujud jika dimulai dari ketahanan pada berlapis-lapis yang ada di bawahnya. Terwujud ketahanan pada tingkat nasional atau ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan berkeluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu puncak pada ketahanan nasional. Istilah bela negara dapat kita temukan dalam rumusan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berdasarkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, disimpulkan bahwa usaha pembelaan negara merupakan hak dan kewajiban oleh setiap warga negara. Hal ini berkonsekuensi bahwa setiap warga negara berhak dan wajib untuk turut serta dalam menentukan kebijakan tentang pembelaan negara melalui lembaga-lembaga perwakilan.
Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan perundang-undangan yang berlaku, termasuk pula aktivitas bela negara. Selain itu, setiap warga negara dapat turut serta dalam setiap usaha pembelaan negara sesuai dengan kemampuan dan profesi masing-masing. Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, Pasal 9 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai alasan mengapa diberlakukannya ketahanan nasional dan bela negara. Pentingnya ketahanan nasional suatu bangsa adalah agar bangsa yang telah diproklamasikan melalui perjuangan dan pengorbanan para patriot tetap dapat berdaulat. Unsur-unsur ketahanan nasional model Indonesia terdiri dari 8 unsur yang dinamakan Astagatra atau 8 gatra, yang terdiri dari Trigatra atau 3 gatra alamiah dan Panca atau 5 gatra sosial. 3 aspek kehidupan alamiah atau Trigatra terdiri dari: yang pertama adalah tata letak dan kedudukan geografi, yang kedua gatra keadaan dan kekayaan alam, yang ketiga adalah gatra keadaan dan kemampuan penduduk. Selanjutnya adalah 5 aspek kehidupan sosial atau Pancagatra, yang terdiri dari gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya atau sosbud, dan yang terakhir adalah gatra pertahanan dan keamanan atau Hankam. Ikutsertaan warga negara dalam upaya menghadapi atau menanggulangi ancaman hakikat ketahanan nasional dapat dilakukan dalam wujud upaya bela negara. Yang pertama adalah bela negara secara fisik. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, keikutsertaan warga negara dalam bela negara fisik dapat dilakukan dengan menjadi anggota Tentara Nasional Indonesia dan mengikuti pelatihan dasar kemiliteran. Yang selanjutnya adalah bela negara secara non-fisik. Bela negara secara non-fisik merupakan keikutsertaan warga negara dalam membela negara secara non-fisik yang diselenggarakan melalui pendidikan kewarganegaraan dan pengabdian sesuai dengan profesi. Pendidikan kewarganegaraan diberikan dengan maksud menanamkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.